Ada pepatah, ijuk pengikat pelepah pada batang. Dan ulos, pengikat kasih sayang di antara sesama. Sudah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Batak sejak abad 14. Ulos adalah wastra Nusantara yang kita kenal berasal dari Sumatera Utara. Warisan budaya tak benda Indonesia yang memiliki banyak jenis dan keragaman motif, mengandung cerita, makna, dan nilai-nilai budaya yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di masa lalu, suku-suku Batak mengenakan ulos di berbagai kesempatan. Ulos sendiri banyak sekali ragamnya dan datang dari banyak daerah di Sumatera Utara. Namun, seiring waktu, sebagian besar ulos punah, tak dibuat lagi. Di antara banyak daerah yang masih membuat ulos, kita bisa menemukannya antara lain di Sibandang, Sigaul Timur, Meat, dan Tarutung. Di peradaban masyarakat Batak itu pakaian sudah ada sejak lama. Jadi semakin maju peradaban, pakaian juga semakin dipikirkan. Jadi leluhur sudah tahu membuat pakaian dan perlengkapan-perlengkapan hidup dengan karya tenun. Dalam proses tenun ini berkembang juga karya seni yang disiratkan dalam kain tenunnya itu. Kalau kita sebutkan semua apa hasil tenun itu ulos, ya memang ulos. Karena kalau orang tidur berselimut disebut marulos. Itu dalam arti umum, tenunan itu ulos. Tapi ulos yang semakin diberi nilai-nilai yang disiratkan di dalamnya menjadi nilai filosofi yang tinggi dengan karya-karya tenun dengan motif-motif yang dicantumkan dalam kain tenun itu. Biasanya motif itu adalah disebut motif kehidupan dari alam dan filosofi-filosofi atau falsafah-falsafah kehidupan ditanamkan dalam motif-motif ulos itu. Itulah yang dikategorikan menjadi ulos yang punya nilai-nilai filosofi. Jadi ada itu tenunan yang sangat bermanfaat dalam acara-acara adat dan acara ritual, dan ada itu ulos yang hanya sebagian dipakai untuk pakaian sehari-hari. Jadi jelas disitulah perbedaan kategorinya itu. Sementara proses menenun ini para penenun yang sudah memahami filosofi ulos itu disebutlah itu pandai. Jadi ada itu pandai untuk ukir, pandai untuk bangunan, rumah tradisional, pandai untuk seni musik, dan pandai untuk tenun. Jadi yang udah kategori pandai dia itu bertenun itulah yang mampu menuangkan nilai-nilai filosofi dari unsur-unsur alam ke dalam tenunannya. Dan itulah yang berharga itu. Itulah mungkin yang sekarang dikatakan orang fokus mengatakan itu ulos. Bagi masyarakat Meat, ulos adalah keseharian, termasuk keseharian Boru Naibaho. Inilah masak, nyuci piring, udah beres-beres, nanti baru masuk mertun. Itu aja nih setiap hari. Jam 6 sore beres-beres lagi. Sebenarnya kita banyak kerja malam ini.
makulhul benang itu menggulung kan, karena kalau siang nggak terkerjakan semua. Nanti kan baru sampai jam 10 kita tidur, bangun pagi. Biasanya aku bangun pagi kalau belum jam 6 menggulung aku di situ. Mansorha menggulung benang di roda bernama sorha. Proses awal pembuatan ulos. Kasih makan anak dulu, baru antar sekolah. Baru pergi sekolah, udah itu nyuci lah. Banyak keluarga menggantungkan hidup dari ulos. Kan sampai di sini dulu kerja ladang, tapi tengoklah, kalau berladang terus kurasa kami nggak makan ini, pikirku kan. Dua kerja ladangnya pusing. Berarti apa mata pencaharian di sini? Itulah mulanya aku belajar. Harus kita usahakan lah kayak mana kita sama keluarga kita bisa makan itu. Kalau ini ulos ini kan satu mengawetkan budaya orang tua dulu lah. Satu lebih cepat dapat uang untuk apa belanja sehari-hari, itulah kan. Itulah senangnya. Satu kerja di rumah. Hujan pun bisa kita kerja. Kalau di ladang mana bisa kan? Itulah enaknya. Untuk hari Kamis ini kan dipercepat masuknya biar cepat siap. Ini tapi mau bikin apanya? Motif ragi hotangnya kan ini. Kayak gini lah khasnya dari Meat. Ini motif ragi hotangnya kan kayak gini. Ulos ragi hotang biasa digunakan pada upacara pernikahan, bermotif hotang atau rotan bergaris-garis. Ia bermakna agar kehidupan manusia terikat dengan kuat, seperti rotan. Alam selalu menjadi inspirasi tiap motif ulos. Dan tiap motif mengisyaratkan harapan, kasih sayang, pemikiran, hingga budaya masyarakat Batak. Budaya sama seperti waktu, terasa hampir tak bergerak. Banyak keluarga masih menggenggam tradisi yang kuat ini sejak zaman nenek moyang. Namun, tak ada yang bisa menghalangi zaman. Generasi baru lahir, regenerasi diupayakan terjadi. Namanya Meat itu artinya singgah. Dulunya Popara Nempung kami dulu dari marga-marga yang ada di orang Batak itu namanya Sibagot Nipohan. Itu berangkat dari Balige ke Meat ini. Nah, yang namanya anak Sibagot Nipohan kan selalu mencari namanya lahan-lahan yang mau digarap. Jadi aktivitasnya bertani, berkebun, bertani sawah, dan juga ada yang karena dekat pantai mereka namanya mertoba, cari ikan di danau. Terus ibu-ibu tadi mereka ya dari dulunya kan untuk pakaian itu kan harus diolah sendiri. Jadi bahannya di sini di tanah ompong-ompong kami dulu lah kapas namanya. Pokok kapok itulah ditenun mereka menjadi ulos. Saya rasa kalau untuk pembuatan tenun ini dulu kami sampai sekarang masih terus regenerasi. Iya, regenerasi makanya anak-anak sekolah pun terus mereka diajari oleh ibunya untuk anak perempuannya. Yang laki-lakinya bekulhul, namanya yang khas di sini ada juga namanya ulos ragi hotang. Ada filosofinya. Jadi filosofinya ini kan ragi hotang ini kan hotang itu artinya namanya itu rotan. Jadi rotan ini kan kuat loh Pak, panjang. Jadi inilah namanya ulos ragi hotang ini, inilah kuat ini.
itulah melambangkan, berarti dibuatlah ini dari filosofinya untuk namanya ulos hela. Jadi ulos hela lah yang diberikan menjadi perkawinan mereka menjadi kuat nanti sampai hidup semati. Dan kegunaannya untuk pesta adat apabila nanti anaknya ini harus, kalau menantunya ini yang sudah nikah inilah makainya ragi hotang dulu. Warna namanya identik dengan warna orang Batak kan merah, hitam, putih. Jadi di nuansa orang Batak itu ada apa di sini lengkap. Ada warna putih, ada warna hitam, ada warna merah. Merah itu kalau lambang orang Batak kan berani mengatakan yang benar. Ya kalau putih itu namanya mengatakan bahwa kita adalah kesucian hati. Yang namanya hitam itu namanya ada pesan tersendiri namanya habadiaun. Ada namanya di situ suatu historinya kepada Tuhan, kita harus memberikan sesuatu. Habadiaun itu ada di warna hitam, itulah pengertiannya. Buat warna yang merah ada namanya salaun. Sejenis tanaman juga tumbuh di sini semua. Jadi kalau buat yang putih kapur. Jadi kalau yang hitam ini diambil dari apa namanya, kalau bahasanya itu namanya gitong-gitong. Itu dari alat pembakaran kayu. Itulah dulu di sini untuk pewarna dari alami semua. Itulah mau kita revitalisasi ke depan bagaimana untuk mempertahankan itu tadi dari warna-warna yang ada di alam ini juga. Pohon bisa tumbang, air bisa surut, tapi alam akan selalu jadi sumber inspirasi. Tak hanya motif, bahan-bahan pewarna untuk membuat ulos juga disediakan oleh alam. Di Sibandang, pulau terbesar kedua di kawasan Danau Toba, adalah Erison Siregar, melatih masyarakat setempat untuk belajar menenun dan kembali menggunakan pewarna alami untuk menciptakan warna-warni pada ulos. Dulu karena nenek saya juga adalah seorang petenun, mereka memakai warna-warna dari bahan-bahan alami. Jadi pemakaian warna alami ini sudah kami geluti 2 tahun belakangan ini. Dulu kami masih warna kimia, namun untuk 2 tahun belakangan ini kami sudah mencoba untuk membuat warna itu dari warna-warna alam. Setelah kehadiran dari Ketua Dekranasda Kabupaten Tapanuli Utara, pola pikir kami digubah oleh beliau untuk mengubah warna sintesis itu menjadi warna alami dari bahan-bahan alam yang tersedia di sekitar kami. Ada dari daun-daun, ada dari kulit pohon, ada juga dari akarnya. Tergantung dengan warna apa yang akan kita buat. September bisa untuk 10 sintak lah, 10 labian. Daun apokatnya akan direbus sampai dia mengeluarkan zat warnanya. Daunnya aja yang direbus, nanti airnya yang akan kita pakai untuk mewarnai benang itu. Jadi sembari menunggu air rebusannya itu mendidih, kami biasanya mencuci benang dan membersihkannya sampai, karena benang dasar itu masih mengandung kaporit. Jadi kami harus buang kaporit itu sampai habis. Benang yang sudah bersih itu nanti yang akan dicelupkan ke air dari pemasakan bahan yang dibutuhkan tadi. Jadi air rebusannya harus kita campur dengan ini air kapur sirih. Agar warna yang ada dalam air ini lengket ke benang yang akan kita celupkan. Harus diangin-anginkan dia.
agar tereaksi sempurna dengan angin dan air kapur tadi. Kalau mau lebih pekat dari sini bisa untuk 2 kali atau 3 kali. Ini namanya makulhul. Makulhul itu adalah menggulung-gulung benang ke dalam satu gumpalan kecil. Benang yang dihul-hul tadi, yang digulung tadi ini akan dimasukkan satu-satu, satu demi satu di setiap celah motif ini sesuai dengan warna yang dihul-hul tadi. Ini namanya mengeragi tonun. Namanya mengeragi tonun, dan yang sudah diragi itu dimasukkan ke pertonunan ini dan dibentangkan selebar yang kita butuhkan. Jadi proses menenunnya menaikkan dan menurunkan benang itu agar bisa masuk benang yang sudah digulung lagi ke dalam kayu kecil ini. Ini namanya hasole. Hasole ini akan dimasukkan ke turak yang kemudian turak ini bersama-sama dengan ipahan yang ada di hasole akan dimasukkan ke dalam tenun yang sudah ditenun agar bisa menjadi sebuah tenun sampai seperti ini. Senang karena tenun itu menambahkan ekonomi, menyekolahkan anak. Itulah kesenangannya sama mama. Kalau nggak bisa ya dibentak-bentaklah sampai menangis. Memang ngeri. Kapas-kapas itu, dedaunan, akar-akar pohon tak lengkap tanpa tangan-tangan yang mewarnai, memintal, menggulung, dan menenun hingga jadilah sehelai kain. Semakin sedikit memang penenun yang bertahan, karena proses pembuatan ulos yang rumit juga panjang. Butuh waktu bisa sampai berbulan-bulan untuk menghasilkan satu helai ulos. Seperti di Sigaol Timur, daerah yang khas dengan ulos mengiringnya. Ibu Manti Manurung hanyalah satu dari sedikit sekali mereka yang sampai saat ini masih setia mengerjakan ulos. Jarang doi somat tu mengiring. Hola na dong godi ya i Sigaol Timuron. Sahalak kudo. Ba alani mandar tokei. Kan arong ang neng bonang ni tokei igmak madar-madar na tinunun niya laki. Dang marmodel atong tokei do langsung mangali model niya laki. Jadi bolu awak kok kan marmodel sendiri doang. Kan bolu tardidi mah jo kan buah bajuna. Pahupuna. Tardidi mah. Ba bagaimana kau ni bolo adat nak kan? Ba manang nama buat dek mah hira 1 kilo. Bayo mailan ulos pahaw puda ba. Ulos sama tu papuna. Tarsong ni mah ulos mengiringon adat ni batak. Nah, memang bolo dison memang terus di merdala no. Terus datang merdala dang di pasoon uloson terus di merdala no bolo ordo. Alana bolo ulos mengiringon masuk tu adat batak do. Jala ordo na boy siliano tu kay anak kon. Nasoman. Ini dong. Jadi bolo songo bitang maraturi kan, dak saya sudi bui majaloy. Alana odo na bebas. Odo tung na bebas. Majalo ulos mangiringon. Tuak kana nasoda po tanura na tanggo. Tarod do ada na. Nasong gelenga. Naliling dangarong gelenga. Yu pahom maom. Di gudang guha jalaran ni uloson. Ulos mangiringon. Ide tong holan odo nang godang ada ni ulos mangiring. Tu ada batak. Tarsong lima ulos so. Sehat tiba sadari sada. Ayah. Jadi bolo orang sehat tiba sada 1 hari. Ano saydon di kota persehat. Jala harganya pe ngape sanan dang ya habeon. Hola satu tokekan dibeli uangnya. Iya, udah dikasih.
Ulos tak hanya penting bagi budaya Batak, tapi juga ekonomi masyarakat di luar berladang atau menangkap ikan. Beberapa penenun memilih menjual karya ulosnya ke beberapa saudagar. Mereka menyebutnya toke. Beberapa lagi ada yang langsung membawa kain-kainnya ke pasar. Seperti di Tarutung, para penenun sudah berangkat ke pasar dari rumah mereka di desa-desa mereka itu sejak dini hari. Mulai jam 5 tadi. Iya, jam 5 sudah datang kami. Itulah di sini, hari Sabtunya di sini. Hari Sabtu lah di sini saja yang besar. Bermacam ulos ya. Itu sadum namanya itu. Sadum. Ada mangiring. Mangiring. Kami tenun kami mangiring. Inilah yang dibeli apanya bunganya. Kalau mangiring tenunan mesin itu yang di sablon itu. Kalau ini enggak. Lain ini dibeli. Itu taruh, itu selendang, itu sadum lah itu, tenunan Tarutung. Dari semua Tarutung ini, ada yang dari Huta Barat, dari Utapea, dari Semaraker, dari Pacorak, semua lah. Semua. Ragam jenis ulos yang indah, berwarna-warni dengan motif yang memiliki kedalaman makna. Saya ingin para generasi muda memahami akar nilai ulos itu, harus memahami dari proses tenunnya sampai jadi ulos, sampai dimanfaatkan menjadi alat ikatan batin kasih sayang dan nilai-nilai kehidupan yang ditanamkan dalam motif-motif itu. Jadi kalau ada suatu gambar yang punya nilai-nilai, yang punya bacaan-bacaan warna alam dan filosofi, jangan dianggap mistis. Enggak, itu bahan, itu tetap benang. Jadi ulos itu adalah karya tenun yang punya nilai-nilai seni yang tinggi. Kita hargailah nilai seninya itu. Kita hargailah bagaimana leluhur menciptakan tenunan itu dengan motif-motif mengandung arti dan makna. Dan kita hargailah para orang tua itu membuat itu menjadi bermakna dalam kehidupan, menjalin silaturahmi dan kasih sayang. Leluhur percaya ada 3 hal yang menjadi sumber kehangatan masyarakat Batak: matahari, api, dan ulos. Selamanya, ulos tak hanya jadi penghangat tubuh, tapi juga perlambang kasih sayang, pengikat kekerabatan, dan sumber kebahagiaan untuk orang-orang di sekitarnya.